Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini baru saja Bapak Ibu guru yang terhormat, hari ini ya ada 3 kabar gembira update formasi P3K Guru 2023 untuk P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023. Dan di sini kita katakan bahwa fix ya, Pemda betul-betul menjadi penentu nasib P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini ada kabar baik ya hari ini teman-teman ya, 15 Juli 2023 sebanyak 844 formasi P3K 2023 diusulkan Pemkab Bantul ke pusat. Yang mana di sini tenaga pendidik yang terbanyak. Tentunya ini menjadi salah satu update terbaru ya untuk pengusulan formasi P3K Guru yang dilakukan oleh Pemda. Jadi ini tentunya menjadi angin segar Bapak Ibu ya, satu demi satu pemerintah daerah sudah mulai mengusulkan kembali formasi P3K Guru 2023 dan ini bisa menjadi salah satu penentu untuk P1, P2, P3, P4 yang belum mendapatkan penempatan atau belum diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 yang lalu. Nah, beritanya seperti ini teman-teman ya, pemerintah Kabupaten Bantul ya, daerah istimewa Yogyakarta mengusulkan 844 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 kepada pemerintah pusat. Yang mana di sini diberitakan bahwa Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Bantul Triyanto merinci 844 formasi itu terdiri dari tenaga pendidik sejumlah 466, tenaga kesehatan 279 dan tenaga teknis 99. Tentu ini menjadi salah satu kabar baik Bapak Ibu ya untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Bantul, karena dari 844 formasi ternyata tenaga guru menjadi yang terbanyak, yaitu sebanyak 466. Wow, luar biasa ya. Kemudian untuk tahun ini kami mengajukan sebanyak 844 formasi. Nah, kemudian menurutnya pengajuan formasi P3K itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Meski demikian, dari usulan tersebut belum diketahui kapan akan direalisasikan oleh pemerintah pusat Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk kekurangan pegawai, kami kekurangan cukup banyak di formasi guru dan tenaga teknis di semua OPD atau organisasi perangkat daerah. Dia mengatakan pemerintah tahun ini hanya akan merekrut P3K. Belum ada lagi kebijakan untuk perekrutan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu lanjut dia, yang dia usulkan ke pemerintah pusat adalah untuk kebutuhan P3K. Nah, kami mengajukan formasi tahun ini dan kebijakan pusat hanya merekrut P3K, belum ada formasi PNS. Nah, selamat ya untuk rekan-rekan guru yang ada di Pemkab Bantul ya, karena sudah ada titik terang mengenai pengajuan formasi P3K 2023 Bapak. Kemudian berita kedua datang dari Kota Sorong, Papua Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan 207 P3K guru di Kota Sorong terima SK George Yarangga junjung tinggi dedikasi dan loyalitas ya. Buat saudara-saudara kita guru-guru yang ada di Papua akhirnya menerima ya SK P3K guru tahun 2022 sebanyak 207 orang. Yang mana di sini penyerahan SK P3K itu dilakukan di Gedung Lamberjit Mau Sorong, Papua Barat Daya. George berpesan kepada 207 P3K guru itu supaya bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, junjung tinggi dedikasi dan loyalitas sebagai pendidik sehingga kualitas pendidikan di Kota Sorong semakin baik ke depan. George menambahkan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sehingga diharapkan bekerja bisa menjadi guru yang baik dan cerdas serta mampu menerapkan metode belajar yang bisa memberikan dampak positif bagi setiap anak didik ya. Jadi selamat untuk teman-teman guru yang ada di Kota Sorong, sebanyak 207 orang akhirnya menerima SKP 3.
Kabar gembira lainnya Bapak Ibu ya, di sini ada kabar gembira langsung dari Ibu Prof Nunuk Suryani yang luar biasa sekali menepati janji beliau meminta masa kontrak P3K guru diperpanjang. Dan inilah jawaban Deputi Kemenpan RB yang cukup mengejutkan. Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani meminta perpanjangan kontrak P3K sampai usia 60 tahun secara otomatis. Sistem perpanjangan ini diharapkan Dirjen Nunuk bisa mengefisiensi proses rekrutmen P3K guru. Usulan perpanjangan tersebut diajukan Dirjen Nunuk kepada Deputi Bidang SDM. Merespon permintaan Dirjen Nunuk, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Deni memberikan penjelasan lewat suratnya bernomor B384 SM0203 2023 tertanggal 14 Juli. Dalam suratnya, Deputi Alex menguraikan penjelasan mengenai usulan sistem perpanjangan kontrak P3K. Ada 4 poin penting yang disampaikan Deputi Alex. Yang pertama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 4 ayat 2 menyebutkan penyusunan kebutuhan jumlah P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, jadi intinya seperti itu, dan saya rasa kemarin kami sudah bahas informasi ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi intinya untuk perpanjangan ini masih dalam proses proses yang luar biasa ya. Artinya tidak serta-merta Bapak Ibu diperpanjang sampai batas usia pensiun. Nah, harus ada koridor dan aturan dilalui. Tapi mudah-mudahan saja diterima Bapak Ibu ya. Amin. Kemudian di sini ada kabar baik dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ibu. Di sini terkait dengan audiensi Forum Komunikasi Pegawai Pendidik dan Tenaga Pendidikan PTK non ASN Provinsi Kepulauan Riau bersama Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara. Di sini dilansir di Diskominfo Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima audiensi dari Forum Komunikasi Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda lantai 3 Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam audiensi ini, Sekda Adi menerima keluhan, saran dan masukan dari PTK non ASN terkait rekrutmen P3K guru dalam berbagai kategori, baik P1, P2 maupun P3. Kategori P1 mencakup peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Sementara itu P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai ex tenaga honorer K2 THK2 yang tidak termasuk dalam prioritas 1. P3 adalah guru non ASN yang tidak termasuk dalam prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki aktivitas mengajar 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Dalam audiensi tersebut berbagai keluhan disampaikan Bapak Ibu ya mengenai guru kategori P1 yang sudah berhasil melamar namun tidak memiliki formasi di sekolah induk sehingga rentan direlokasi ke sekolah lain. Selain itu PTK kategori P2 dan P3 juga meminta agar dibukakan formasi guru untuk tahun 2023 karena jumlahnya hampir mencapai 800 guru Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, di Kepulauan Riau saja jumlah P2 dan P3 itu mencapai 800 guru Bapak Ibu. Ini khusus P2 dan P3, belum yang kategori P1. Dan sepertinya mereka ini yang P1, P2, P3 status TP sepertinya meminta kepada Pemda, pemerintah Provinsi Riau, agar membuka formasi guru untuk tahun 2023. Mudah-mudahan saja direalisasikan Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Sekda Adi menyampaikan bahwa dirinya maupun Gubernur Ansar telah mengusulkan agar para honorer termasuk guru, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga administrasi tidak dihapus pada akhir 2023 karena masih sangat dibutuhkan oleh daerah. Penghapusan serentak dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan melukai sisi kemanusiaan. Kepada pemerintah pusat, Sekda Adi juga mengusulkan agar seleksi penerimaan guru P3K lebih memprioritaskan guru pada sekolah setempat dan memperhatikan kualifikasi dan kebutuhan dari sekolah. Selain itu terpenuhi baru formasi tambahan guru akan dibuka untuk umum. Jadi usulan ini Bapak Ibu ya sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang telah lama mengabdi, namun kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Intinya kalau saya adalah Pemda, kalau pemerintah pusat itu siap menerima berapapun usulan formasi dari pemerintah daerah karena jumlah formasi yang diusulkan Kemendikbud itu mencapai 601.000 dan tentunya ini menjadi kabar baik untuk guru-guru yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ibu ya, karena kita lihat daerahnya itu sepertinya betul-betul juga memperjuangkan formasi P3K Guru 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.